Berani jujur itu hebat, tapi seberapa hebat jika kejujuran diuji dengan tawaran 2 triliun rupiah? Ini bukan 2 miliar, tapi 2 triliun, jumlah fantastis yang bisa membangun kota. Menyulap kemiskinan jadi kemewahan, tapi ketika tawaran itu datang kepada satu orang dengan satu syarat, hentikan proses hukum ini. Jawabannya adalah penolakan tegas. Orang itu Sanitiar Burhanuddin, Jaksa Agung Republik Indonesia. Dalam wawancara di Metro TV, Burhanuddin mengungkap bahwa dirinya pernah ditawari 2 triliun rupiah oleh seseorang yang mewakili pihak berperkara. Ada yang mau ngasih saya 2T. 2 triliun? Pernah mau dikasih 2 triliun untuk apa Pak itu Pak? Ya supaya perkaranya nggak jadi. Kasusnya apa? Ia tidak sebut, tapi jika melihat skandal yang dibongkar Kejaksaan Agung, korupsi timah senilai 300 triliun, PT Duta Palma 100 triliun hingga kasus di Pertamina Patraniaga dengan potensi kerugian mendekati 1000 triliun. Angka 2 triliun bisa jadi hanyalah ujung dari gunung es. Satu demi satu kasus besar dibuka, tokoh-tokoh penting ditetapkan sebagai tersangka. Tapi penegakan hukum ini juga tak lepas dari kritik. Sebagian publik bertanya, benarkah semua ini murni demi keadilan? Atau ada agenda lain yang bermain di belakang layar? Yang jelas Burhanuddin tidak berhenti. Dalam kasus suap hakim yang memvonis bebas Ronald Tanur, kejaksaan kembali bergerak cepat. Burhanuddin bahkan menyuarakan agar koruptor besar seperti Beni Cokro Saputro dihukum mati. Namun Beni justru divonis nihil karena sudah dihukum seumur hidup dalam kasus sebelumnya. Disinilah Burhanuddin berbicara soal hukum sosial, rasa malu yang ditanggung keluarga pelaku. Daripada anakmu malu jangan berbuat, katanya. Perjalanan Burhanuddin sendiri tidak lepas dari kontroversi. Ia jaksa karir, bukan politikus. Dari Jambi ke Maluku, dari Cilacap ke Sulawesi, ia naik perlahan. Hingga dipercaya jadi jaksa agung di era Jokowi dan kini bertahan di era Prabowo. Pertanyaannya sekarang, apakah keberanian semacam ini bisa bertahan di tengah godaan dan tekanan yang luar biasa? Apakah bangsa ini siap mendukung penegakan hukum yang tak pandang bulu atau akan kembali tunduk pada kompromi? 2 triliun bukan sekedar uang, itu cermin betapa mahalnya kejujuran di negeri ini.